Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Yes. Ya, semua anak ibu pada baik. Ada yang sakit? Enggak, Bu. Ya, ibu doakan kalian sehat selalu untuk menuntut ilmu sampai ke masa depan. Oke, baik, sekarang kita sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas agar memimpin doa kita. Sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik, berdoa kita sudah selesai. Sekarang kita absen anak ibu dulu. Siapakah yang tidak hadir? Semua pada hadir? Ya, Bu. Oke, ibu absen dulu. Adiba, Hadir, Bu. Meli, Hadir, Bu. Imai, Hadir, Bu. Fadil, Hadir, Bu. Gina, Hadir, Bu. Sultan, Hadir, Bu. Rasti. Hadir, Bu. Iya, berarti anak ibu sekalian semua pada hadir. Ibu bangga dengan kelas ini, aktif dalam mengikuti pembelajaran yang setiap harinya. Sekarang kita mengikuti menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Garuda Pancasila kepada anak ibu sekalian agar berdiri. Ayo, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Ice breaking, tepuk semangat biar pembelajaran hari ini semakin semangat luar biasa. Ayo, tepuk semangat. Semangat, Ibu bangga dengan anak ibu sekalian, semua dengan bersenang hati dan juga dengan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga apa pembelajaran kita hari ini semoga mendapat manfaatnya. Oke? Ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu sekalian, masih ada yang ingat nggak kita kemarin belajar apa? Membahas tentang apa kita? tentang makhluk hidup hewan. Tentang makhluk hidup hewan. Oke. Kalau kalian sudah memahami pembelajaran kemarin, apa itu makhluk hidup hewan? Saya, Bu. Ya, apa Mai? Organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas melalui paru-paru. Setelah itu apa lagi? Saya, Bu. Ya, apa? Bergerak dengan kaki saya. Iya, itu makhluk hidup. Hewan itu ya sama juga Bu seperti kita sebagai manusia pasti juga mempunyai tangan. Nah, bergerak juga sebagai mempunyai tangan, kaki, ya kan? Apa bedanya Bu? Makhluk hidup, hewan, tumbuhan dan juga manusia. Nah, inilah yang perlu kita bahas. Oke, sekarang kita masuk pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Apa itu fungsi dari tumbuhan tersebut? Yang kedua, menjelaskan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Dan juga ada bagian topik, yaitu topik yang pertama kita identifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Maksudnya apa Bu? Apa itu dari manfaat ataupun fungsi dari pertumbuhan tersebut? Nanti kita ada yaitu yang kedua, memahami fungsi dan masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Nah, ini tadi Ibu jelaskan, fungsinya itu apa? Misalnya, pohon jambu, fungsinya itu untuk apa sih Bu? Apa bisa dimakan pohonnya, tumbuhannya? Pohon jambu bisa dimakan apa tidak? Bisa. Ya bisa. Buahnya ya? Buahnya. Ya, buahnya. Kalau pohonnya bakalan tidak bisa ya kan? Kalau daun ubi bisa nggak dimakan? Bisa, Bu. Dimanfaatkan. Daunnya itu bisa dipergunakan untuk sayur. Dan juga akarnya yang disebut dengan ubi. Setelah itu yang ketiga bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri serta berkembang biak. Bagaimana? Itu bagaimana Bu maksudnya? Nah, ini nanti yang bisa kita memperdalamkan penjelasannya. Jadi Bu, kenapa bisa dia Bu tumbuh dengan hidup? Ada yang dengan sampai mati tumbuhan itu ya kan, gak berguna dia. Sebagian kita sebagai manusia ini merawat dia. Kita rawat dia, sering kita siram setiap sore, setiap pagi, dia akan berkembang. Oke, baik, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai tubuh tumbuhan ini, coba anak-anak ibu sekalian membaca halaman 180.
Sudah membaca bukunya? Sudah, Apa yang Bu. mau kita bahas hari ini sudah tahu? Sudah, Bu. Apakah semua anak murid ibu pasti sudah paham apa yang mau dipelajari dan apa yang mau kita bahas hari ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, apa saja bagian tubuh dari tumbuhan itu? Batang. Ya, batang, terus Daun. daun, terus Akar. apa lagi? Biji. Apa lagi? Buah. Oke, pertanyaan yang kedua. Siapa yang tahu ya? Ini ibu sebut namanya. Apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Coba Imai, apa itu? Apa itu salah satunya? Yang pertama apa? Tandanya kau itu sudah membaca mengenai tumbuhan tersebut. Batang itu sebagai untuk apa, Mai? Pengangkut, Bu. Iya, pengangkut. Daun itu sebagai untuk apa, Mai? Untuk fotosintesis. Untuk fotosintesis. Nah, bangga ibu dengan kelas ini. Ibu beri jempol kepada anak ibu semua untuk menanggapi diskusi pembelajaran kita hari ini. Jadi Bu, fungsi dari setiap bagian tumbuhan itu seperti yang dikatakan si Mai tadi. Yang pertama apa? Batang. Batang itu fungsinya untuk apa tadi? Pengangkut. Iya, pengangkut. Yang kedua, daun itu untuk apa? Untuk fotosintesis. Untuk fotosintesis. Yang keempat, buah. Buah itu untuk apa? Melindungi Biji. melindungi biji. Inilah Bu fungsi dari tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu Bu. Jadi yang pertama itu batang. Batang itu kan untuk pengangkut. Maksudnya itu Bu, pengangkut itu sebagai penahan. Seumpamanya ini adalah buah jambu. Setelah itu, inilah dia sebagai batangnya Bu. Berarti awal mulanya si pohon jambu ini, awal mulanya dia sebagai biji, iya kan? Setelah dia menjadi biji, tumbuhlah akar. Setelah akar, masuk dia batang, daun. Setelah daun, masuklah dia buah. Itulah dia Bu yang melindungi di biji. Kita masuk menjelaskan mengenai pengelompokan akar pada tumbuhan. Akar itu Bu terbagi menjadi dua. Yang pertama dia akar tunggang. Yang kedua dia akar serabut. Apa itu Bu akar tunggang? Akar tunggang itu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar ini akan keluar dari cabang utama Bu. Jadi maksudnya itu biasanya ini memiliki tumbuhan yang dimaksud dengan tumbuhan dikotil. Dikotil contohnya seperti apa? Seperti apa akar tunggang Bu? Akar tunggang itu seperti buah pohon mangga. Setelah itu pohon apa lagi? Pohon jeruk. Yang Ibu sebut tadi pohon apa? Yang Ibu jelaskan tadi ini? Pohon jambu. Iya, pohon jambu. Setelah itu pohon apa lagi? Pohon cabai. Itulah Bu contoh maksud dari akar tunggang. Kalau akar serabut itu apa Bu? Nah, ini yang perlu kita pahami. Akar serabut itu adalah akar samping yang keluar dari pangkal batang. Pangkal batang Bu. Jadi akar ini pun menggantikan dari akar tunggang. Maksudnya gimana Bu? Yang tidak berkembang. Biasanya ini memiliki tumbuhan yang disebut monokotil. Kalau tadi akar tunggang disebut adalah tumbuhan dikotil. Diingat ya Bu, nanti pas ujian ini masuk. Setelah akar serabut tadi monokotil. Contohnya apa itu Bu? Akar serabut yaitu contohnya yang pertama padi. Yang kedua jagung. Pohon jagung. Tahu adik tahu pohon jagung? Iya. Yang pembahasan yang kedua yaitu batang. Ada batang kayu, batang basah dan juga batang rumput. Batang kayu itu apa Bu? Batang kayu itu adalah batang yang keras dari kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu. Yang dimilikinya seperti pohon-pohon besar yang tadi pohon mangga, pohon cemara, pohon beringin itu dimaksud dengan batang kayu karena batang itu sangat besar Bu. Akar tunggang dia Bu. Yang kedua batang basah. Batang basah ini yang lunak dan berair, misalnya pada bayam, kangkung. Kayak kangkung, maunya dia tumbuhan di peceran. Dia mau tumbuhan di peceran. Sama juga Bu seperti bayam, dia maunya tumbuh di limbah seperti tanah-tanah solid, tanah limbah itu. Dia mau tumbuh di situ. Yang ketiga batang rumput. Batang rumput ini yang tidak keras Bu. Dia mempunyai ruas-ruas nyata dan seringkali berongga, misalnya seperti padi, serai, dan juga rumput-rumput pada umumnya. Oke, jadi pada topik ini anak ibu sekalian akan mengenal bagian tubuh tumbuhan. Itu perlu kita perdalam lagi apa sih fungsi dari tumbuhan tersebut. Jadi kegiatan pembelajaran yang kita lakukan melalui percobaan sederhana ini akan melatih kemampuan kita untuk membahas mengenai tumbuhan ini. Biar kita tahu, kita menemui tumbuhan-tumbuhan di luar sana. Apa sih? Dari mana penyebabnya? Dari mana ke asal usulnya? Sudah pada paham mengenai tumbuh-tumbuhan? Sudah, Bu. Ada yang belum paham? Tidak, Bu. Ibu bertanya satu-satu pasti sudah tahu ya. Apa sih fungsi tumbuhan itu? Dan apa sih manfaatnya? Semua
sudah pada tahu. Sekarang Ibu memberikan tugas kelompok kepada Ibu sekalian. Ibu bagi kelompoknya. Sebelum Ibu membagi tugas-tugasnya, coba kepada anak Ibu sekalian mendengarkan penjelasannya. Nanti setiap kelompok menyiapkan salah satu gelas. Setelah itu ambil bunga. Bunga, terserah mau bunga apa. Setelah itu masukkan seperti pemahaman buku tersebut. Nampak gambarnya kan? Nampak, Bu. Nah, masukkan bunga tersebut. Setelah itu Ibu kasih soal. Pahami apa yang di dalam gelas tersebut. Bagaimana dia gitu. Nah, ayo kelompok jambu. Kelompok jambu Ibu kasih soal. Apa yang terjadi pada bunga tersebut setelah kamu memasukkannya ke dalam gelas? Itu ya. Yang kedua, cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari bunga. Apa yang kalian amati setelah kalian memasukkan bunga tangkai ke dalam bunganya? Oke, hanya itu saja. Cuma 2 soal untuk kelompok jambu. Masuk kelompok pohon mangga. Soal pertama, bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini? Yang kedua, apa kira-kira fungsi dari bagian tumbuhan tersebut? Itu yang perlu kalian kerjakan. Kalian pahami apa di dalam gelas tersebut. Sudah paham tugasnya, anak Ibu? Sudah, Bu. Masih ada yang belum paham? Tidak, Bu. Oke, anggap semua sudah pada paham dan juga pembelajaran kita hari ini. Oke, hanya sampai sinilah pembahasan kita hari ini mengenai tumbuh-tumbuhan. Semoga Ibu sekalian dapat bermanfaat dan dapat memahami apa yang Ibu jelaskan selama jam pembelajaran Ibu. Sebelum Ibu menutup materi kita hari ini, coba Ibu tanya satu persatu. Tandanya kalian itu sudah memahami ataupun mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ibu merefleksikan kalian dulu. Coba Ibu bertanya kepada si Mai. Apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Tadi yang kita jelaskan, apa yang pertama? Batang. Iya, batang. Setelah itu tubuh dari tumbuhan. Akar. Setelah itu daun. Setelah itu bunga. Setelah itu buah. Dan banyak lagi, Bu. Biji. Itu juga tumbuh-tumbuhan. Oke, bagus. Ibu jempol kepada anak-anak Ibu sekalian. Berarti kalian itu anak-anak Ibu mendengarkan pembahasan dari Ibu gurunya. Yang kedua, Ibu bertanya kepada si Fadil. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup ataupun melindungi dirinya? Akar dan batang, Bu. Iya, akar dan batang. Karena mereka lah, Bu, yang menahankan sebuah tumbuhan ini. Mereka awalnya. Kalau tidak ada akar, tidak akan ada tumbuh, tidak akan hidup gitu loh, tidak akan hidup dia tumbuhannya. Oke, berarti Ibu anggap semua anak-anak Ibu memahami materi kita hari ini. Oke, sekarang kita menutup pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu sekalian dapat memahaminya dan juga dapat mengapresiasikannya untuk menjelaskan di luar dari sekolah apa yang sudah dibahas hari ini. Selesai sudah pembahasan kita hari ini. Kita tutup dengan bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Semoga anak-anak Ibu sekalian menjadi anak yang lebih sukses, meraih untuk menuntut ilmu agar tercapainya cita-cita yang diimpikan. Amin amin ya robbal Alamin. Oke. Coba untuk anak ketua kelasnya pimpin doanya, Bu. Sebelum kita keluar kelas, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Setelah itu kita selesai, Bu. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.